Kami hormati Wakil Direktur Bidang Akademik Ibu Zahriatul Aini, SEMM, kemudian Koordinator Program Wirausaha Merdeka Birawa Kreatif Teknik Kutaraja, Ibu Mirnawati, SEMM. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Pelaksana Bapak Hasbi, STRN CFR. Kemudian pada hari ini juga ikut berhadir dari tim Power program praktis program Wirausaha Merdeka ini ada Ibu Novel Larasati, kemudian nanti juga ikut serta Mbak Novita Riani, dan juga kepada Bapak Ibu dosen pendamping lapangan yang studi kiranya pada hari ini sangat bersemangat, walaupun kami tahu di antara kesibukannya Bapak Ibu sekalian masih tetap aktif ikut mendampingi dan ikut serta dalam kegiatan pada hari ini. Jadi pada hari ini Bapak Ibu kita akan melakukan bimbingan teknis kepada dosen pendamping lapangan yang pada hari ini hadir dari tim Power yang akan nantinya memberikan materi atau bimbingan secara teknis terkait dengan cara validasi logbook oleh dosen pendamping lapangan. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk awal langkah ini kami persilahkan kepada Bang Hasbi yang akan memaparkan atau mereminder kepada kita Bapak Ibu dosen lapangan terkait dengan tugas dan template laporan mingguan dosen pendamping lapangan dalam program Wirausaha Merdeka ini. Kepada Bapak Hasbi, kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya sudah saya terdengar dengan jelas, Pak Gal. Halo. Pak Hasbi, lanjut. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dosen pendamping lapangan yang sudah berhadir dalam kegiatan bimbingan teknis dosen pendamping lapangan program Wirausaha Merdeka Teknik Kutaraja tahun 2023 ini. Dan juga yang saya hormati Bu Wakil Direktur Akademi Politeknik Kutaraja bersama tim dari Pusat Pelaksana Wirausaha Merdeka di Kemendikbudristek RI. Ada Mbak Novel di sini, nantinya juga akan bersama kita menyampaikan materinya. Kemudian ada Mbak Novita yang juga tim teknis yang ada di Pusat Pelaksana Wirausaha Merdeka tahun 2023 ini. Kembali kita sama-sama mengingat kembali bahwa ada beberapa tugas tanggung jawab Bapak Ibu DPR yang mungkin kemarin juga bertanya-tanya, walaupun sebelumnya sudah kita berbagi share sebelum pada pertemuan sebelumnya secara offline. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang berhalangan hadir, kita akan coba mereminder kembali. Berikut ini ada beberapa tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu DPR sekalian. Yang pertama, mendampingi mahasiswa di setiap kegiatan, kemudian selanjutnya mengisi presensi, daftar hadir, termasuk memvalidasi kehadiran mahasiswa, mengisi logbook dan validasi logbook mahasiswa, kemudian mengisi rubrik penilaian atau KHS dan KHS, melaksanakan validasi dan verifikasi laporan mahasiswa, kemudian melakukan asesmen lapangan, membuat laporan mingguan dan laporan bulanan, serta membuat rekomendasi capaian pembelajaran dari program ini. Dan terakhir kita juga kemarin berkomitmen bahwa akan melaksanakan IA bersama Kapolri asal dari Bapak Ibu DPR sekalian. Kurang lebih ada 11 perguruan tinggi yang jadi mitra kita sebagai khusus di DPR ini, nantinya akan kami ingatkan kembali untuk segera kita melakukan penandatanganan IA dengan dua pelaksana kita. Nanti tim admin dan kita tim panitia pelaksana akan siap memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya
Kita ke laporan mingguan. Mohon maaf agak sedikit ini. Ya baik, tahapan-tahapan dari program ini. Pertama, ya, kita katakan di awal bahwa tahap pertama yang dimana mahasiswa di sini dibekali dengan pembelajaran kewirausahaan seperti entrepreneurial attitude, skill, and mindset kewirausahaan. Kemudian outcome-nya adalah nanti supaya tumbuh grow mindset kewirausahaan mahasiswa dan juga pengetahuan skill yang meningkat, kemudian cara mengenerate ide kewirausahaan bagi mahasiswa tersebut. Dan tahap yang kedua yaitu tahap immersion, di mana tahap ini adalah berlangsung nantinya 10 minggu kurang lebih. Mahasiswa akan melakukan onboarding di UMKM, yaitu proses mentorship di UMKM, sehingga keluaran yang diharapkan di sini mahasiswa mampu membuat model bisnis dan melakukan prototyping. Adapun outcome dari program ini, dari tahapan ini adalah pertama, mahasiswa mampu mengetahui dan menyusun bisnis modelnya, mampu menguji coba dan memvalidasi prototyping, kemudian adanya entrepreneurial intention, niat berwirausaha yang penuh dan maksimal bagi mahasiswa peserta program Wirausaha Merdeka tahun 2023 ini. Tahap ketiga yaitu tahap post immersion, nanti akan berlanjut selama 6 minggu. Di tahap ini mahasiswa akan menjalani tahapan inkubasi bisnis, lebih kepada proses coaching dan market analisis, kemudian dengan harapan luarannya mahasiswa mampu melakukan validasi produk dan kelayakan usaha bagi kelompok mahasiswa yang telah kita tentukan sebelumnya. Adapun outcome yang diharapkan dari tahapan ini, yang pertama adalah mampu melaksanakan market validation atau memvalidasi market, adanya feasibility study, kemudian dan entrepreneur certification, yaitu kemampuan dan niat bagi diri sendiri untuk berusaha dan sudah siap untuk melakukan usaha-usahanya. Mungkin ini untuk tahapan-tahapan secara umum, untuk rundown untuk timelinenya sudah pernah kita bagikan. Intinya total durasinya nanti ada 970 jam, sehingga mahasiswa mampu merekognisi 20 SKS. Saya tidak akan mengulangi lagi ini, karena nanti takutnya berkali-kali kita ulangi. Nanti selebihnya kita akan berdalam di tahap diskusi dan tanya jawab. Oke, ini untuk laporan mingguan Bapak Ibu, karena kemarin kita melihat ada beberapa yang masih dari Bapak Ibu DPR meminta kami untuk membuat sebuah acuan biar ada keseragaman dalam membuat laporan mingguan. Jadi hari ini kami paparkan dan kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa tim sudah berdiskusi dan mencari satu alternatif terbaik supaya ada keseragaman dalam pembuatan laporan mingguan Bapak Ibu DPR sekalian. Nah, seperti yang kita dilihat di layar ini, ada cover yang pertama dengan lambang Wirawa Kreatif, kemudian ada laporan mingguan dosen pendamping lapangan, kegiatan pre-immersion minggu kedua. Di sini nanti kalau kegiatan pre-immersion disebut kegiatan pre-immersion, kalau immersion disebut kegiatan immersion, dan seterusnya. Dan juga minggu keberapa Bapak Ibu membuat laporan ini juga diisi dengan minggu kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian seperti biasanya di bawahnya ada Wirawa Kreatif, program Wirausaha Merdeka Bidang Toraja, Anda Aceh 2023. Di lembar pertama atau lembar setelah cover halaman kedua yaitu ada namanya laporan mingguan. Ya, dosen pendamping lapangan membuat identitasnya terlebih dahulu pada tahapan ini, pada halaman ini, yaitu nama DPR siapa, NIDN, instansi asal beserta program studinya, kemudian jumlah mahasiswa yang Bapak Ibu bimbing, aktivitas yaitu kita masih pada aktivitas pre-immersion, minggu kedua, kemudian periodenya adalah tanggal dari hari Senin sampai hari Sabtu, misalkan tanggal 5 sampai dengan 11 September 2023. Ini contoh nanti Bapak Ibu edit kembali. Nah, ini ada nomor HP atau WA. Kemudian ini nanti juga akan kami kirimkan template dalam bentuk Word supaya memudahkan Bapak Ibu mengeditnya. Nah, di setelahnya ada A, yaitu rekap mingguan mahasiswa.
di sini mengisi semua identitas mahasiswa, kemudian NIM, kemudian status logbook mingguan mahasiswa divalidasi. Di sini cukup dengan di checklist saja. Yang sudah divalidasi, yang belum divalidasi yang mana di checklist saja. Kemudian ada catatan. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki catatan atau keterangan bagi si mahasiswa ini, mohon dicatat pada kolom. Kemudian yang tahap selanjutnya yaitu adalah maaf saya tidak bisa share screen. Gangguan. Ya, ini halaman berikutnya yaitu poin B, catatan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam minggu ini. Bapak Ibu membuat hari atau tanggal, kemudian uraian kegiatan apa saja, hasil, temuan, atau tindak lanjut. Cuma segini sampai poin B saja. Kemudian Bapak Ibu mengakhiri laporan ini dengan demikian laporan pendamping lapangan ini disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Banda Aceh, kota Bapak Ibu berada, yang di Lok Sumawe, misalkan Lok Sumawe, yang di Sigli, misalkan Sigli, dan tanggal dibuat laporannya tanggal berapa, tanggal 6 September 2023, kemudian bisa pendamping lapangan, nama Bapak Ibu DPL di sini, kemudian disertakan dengan EIDN. Nah, untuk lampirannya adalah dokumentasi, lampiran dokumentasi kegiatan bersama pendamping lapangan program wirausaha Merdeka Berdiri tahun 2023. Untuk D yang pertama, hari pertama, kedua, dan keenam misalkan, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu urutkan dokumentasi, misalkan dokumentasi pertemuan, atau mendampingi perkuliahan, dan lain sebagainya. Ini ada sedikit catatan, Bapak Ibu melampirkan dokumentasi kegiatan Bapak Ibu yang telah dilaksanakan dalam minggu ini. Berarti Bapak Ibu melampirkannya di sini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan secara ringkas terkait keseragaman panduan. Nanti akan kita share link Google Docs-nya supaya Bapak Ibu dapat mendownload template dalam format Word dan mudah mengedit kembali. Dan kemudian nanti ketika mensubmitnya ke dalam logbook, ke dalam laporan mingguan, sudah ada satu acuan yang seragam. Karena minggu lalu kita juga melihat sebagian masih Bapak Ibu yang membuat banyak foto-foto di tempel sana sini, jadi atau yang ada di PDF kan foto-fotonya. Jadi ini kita buat seragam semua biar sama untuk minggu kedua ini. Mungkin dari itu saja Pak Sefrizal. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Novel secara hal teknis lebih jelasnya bagaimana. Dan nanti diakhiri kita di sesi tanya jawab setelah Mbak Novita melanjutkan dengan panduan teknis akun Bapak Ibu DPL masing-masing. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira beliau taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbi yang telah memaparkan kepada kita semua Bapak Ibu terkait dengan format atau tentu Bapak Ibu sudah mempunyai pertanyaan, tapi kita keep dulu. Ya, nanti kita akan berdiskusi setelah kita dengarkan pemaparan dari Mbak Novela Rasati dari tim Power yang membidangi analisis matchmaking kepesertaan program Wirausaha Merdeka. Kepada Mbak Novel, kami Ya, silakan. terima kasih Bang Rizal. Wah, sehat ya Bang kabarnya ya. Semangat terus, alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Pak Hasbi, Bu Mirna, izin ya. Ini kami biasa kontekan di WhatsApp dan kalau sama Bu Mirna di Instagram. Jadi sudah akrab rasanya. Saya menunggu-nunggu ke Kutaraja bersama Mbak Novita ya. Bapak Ibu DPL yang terhormat, selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Masih pagi ya, setengah 12 nih di Jakarta. Mudah-mudahan masih pagi juga rasanya ya Bapak Ibu ya, biar semangat terus. Perkenalkan, nama saya Novel dari tim Pusat Pelaksana WMK atau Wirausaha Merdeka 2023.
bersama dengan rekan saya di sini ada Mbak Novita, nih ahlinya platform dan data ya Bapak Ibu. Insya Allah hari ini kami senang sekali bergabung dan diundang ya untuk memberikan sedikit pandangan mungkin atau sharing terkait dengan DPL, dan nanti Mbak Novita akan sharing soal platform penggunaannya karena 1 semester ke depan Bapak Ibu akan disibukkan dengan tugas-tugas mendampingi mahasiswa di lapangan. Mungkin saya sebetulnya pengen share screen dulu, tapi sebelum saya share screen mungkin saya mau terima kasih dulu Bapak Ibu sekalian, boleh berbangga dan boleh bersenang sekali karena tahun ini Wirausaha Merdeka dari Kemendikbud itu mencakup 34 perguruan tinggi pelaksana, dan Politeknik Kota Raja adalah satu-satunya perguruan tinggi swasta ya, politeknik swasta yang mendapatkan hibah dari Dikti. Nah, ini luar biasa. Jadi suatu kebanggaan Bapak Ibu jadi bagian dari keluarga besarnya Politeknik Kota Raja dan menjadi DPL untuk mendampingi mahasiswa kita meraih hasil terbaik dari program ini. Mungkin dari saya tidak akan panjang Bapak Ibu karena ini 31 DPL ya, insya Allah untuk 300 mahasiswa di Politeknik Kota Raja, insya Allah akan bekerja sama, berkolaborasi, mendampingi program hingga selesai. Nanti yang lebih panjang mungkin dengan Mbak Novita atau dengan sesi tanya jawab jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada tim kami. Saya hanya mengulang dan menekankan beberapa hal yang tadi sebetulnya Pak Hasbi sudah share. Jadi sekarang saya izin share screen juga bergantian, tapi ini mungkin hal yang juga Bapak Ibu sudah pahami ya, terkait highlight program Wirausaha Merdeka yang mana kita bagi dalam 3 tahapan. Oke, ini masih loading sepertinya. Apakah layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Bang Rizal, apakah terlihat Bang atau masih loading Bang? Di tempat kami masih loading. Masih loading ya. Oke, kita nantikan ya, nggak sampai 3 hari kerja mudah-mudahan. Baik, nah ini yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Hasbi ya, ada 3 tahapan. Bapak Ibu di sini tiga-tiganya kita punya peran ya. Saya bilang kita karena saya juga sebagai seorang dosen merasa sepenanggungan dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tiga-tiganya memiliki peran yang cukup besar untuk para mahasiswa karena di satu sisi kita harus ingat bahwa mereka semua masih mahasiswa, bahkan ada yang masih semester 3 Bapak Ibu ya. Jadi masih ada yang sangat-sangat muda, bahkan ada yang bukan dari background manajemen atau ekonomi atau bisnis, sehingga mungkin teman-teman akan agak kebingungan atau mencari-cari dulu identitas mereka sebagai wirausaha itu apa sih? Gitu. Di satu sisi itu challenge-nya. Tapi di sisi lainnya kita udah harus punya 3 tahapan yang cukup profesional dan cukup matang gitu ya. Sehingga waduh, paling tidak ketika selesai program mereka sudah punya, tadi Pak Asbi bilang, sudah punya mindset tentang kewirausahaan, punya usaha, dan juga bisa berbisnis gitu. Seperti apa sih ide bisnis itu bisa dikembangkan. Nah, jadi tiga-tiganya ini jadi suatu PR atau pekerjaan rumah, pekerjaan lapangan ya, PL. Pekerjaan lapangan yang sangat berat buat Bapak Ibu karena mahasiswa itu harus diberikan mindset dari awal soal punya usaha. Yang kami selalu sebutkan adalah berangkatnya program ini dari sebuah keresahan bahwa Indonesia itu punya banyak sekali pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik itu artinya adalah anak-anak yang lulus S1 atau D3, D4, D2, tapi mereka nggak punya penghasilan atau mereka menganggur. Nah, ini adalah hal yang sangat miris. Dari sinilah kita mau mengubah mindset dari mencari pekerjaan menjadi menciptakan lapangan pekerjaan. Yang mana challenging sekali, sangat menarik, tapi juga sangat menantang. Nah, anak-anak muda zaman sekarang, Bapak Ibu, kita mau arahkan untuk kalau bisa kita jangan mencari pekerjaan, tapi kita create sesuatu, berinovasi, mengembangkan ide kita menjadi suatu hal yang menghasilkan buat diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, itu mindset yang mau kita kembangkan. Nanti di tahap kedua, baru kita akan lebih detail lagi soal bagaimana bisnis itu dijalankan, apa saja sih yang dibutuhkan sama seorang bisnismen atau wirausaha gitu ya. Bukan cuma mindset atau mental ya. Mentalnya wirausaha tapi modalnya nggak ada kan susah ya Bapak Ibu ya. Karena kan butuh modal. Nah, dari modal ini kan karena kita programnya tidak memberikan uang, maka kita harus mengajak mahasiswa untuk berkreasi dan berinovasi supaya mereka menghasilkan modal mereka sendiri. Nah, ini bagaimana caranya kalau gitu? Nah, ini yang harus kita kembangkan. Akhirnya mahasiswa bisa punya kreasi yang cukup menarik dan cukup bisa dijual dalam tanda kutip buat sekedar permodalan. Termasuk uji coba market atau pasar. Karena Indonesia ini termasuk negara yang cukup konsumtif, ya. Orang-orangnya banyak yang gampang membeli dan tergiur sesuatu karena iklan, karena ajakan teman, karena review positif, atau karena artis yang make gitu ya. Nah, ini kan juga suatu hal yang harus diperhatikan juga sama wirausaha. Artinya sensitif terhadap market. Masuk ke tahap immersion seperti
itu dan bagaimana market atau pasar target mereka bisa dijadikan sebagai acuan untuk bikin produk atau bikin jasa yang kurang lebih akan menarik buat mereka gitu ya. Nah, itu masih ada tugasnya DPL sampai mereka nanti ketemu dengan mentor, ketemu dengan orang-orang praktisi atau profesional di bidang dunia kerja dan dunia industri, sampai nanti tahap ketiga akhirnya mereka punya output yang kelihatan bentuknya berupa validasi. Oke, saya misalkan saya punya produk berupa hijab. Hijab saya ini, nah sudah bisa menyebutkan fitur-fiturnya apa, kelebihannya apa, cara memasarkannya akan kemana, bagaimana, kepada siapa, dan sebagainya. Nah, ini akan kelihatan. Nah, yang perlu saya ingatkan lagi, mahasiswa ini lagi-lagi mereka masih mahasiswa, sehingga kalau langsung berharap bisa punya revenue atau menghasilkan uang, itu kayaknya agak memaksa ya, kayaknya agak-agak halusinasi. Jadi jangan sampai kita ngasih pressure yang tidak mungkin buat mahasiswa, namun tetap kita dorong untuk menghasilkan sebaik-baiknya produk dan sereal-realnya produk, sesiap-siapnya suatu produk atau jasa. Bapak Ibu, jasa ya juga sekarang cukup menarik, ini tidak harus barang. Jangan sampai anak-anak jualan makanan terus atau semuanya jualan baju, jangan juga, tapi boleh juga dikembangkan dari segi jasa, jasa desain, jasa organizing, jasa konsultasi dan sebagainya gitu ya, yang merupakan potensi bisnis seperti itu. Nah, nanti di bagian akhir ini post immersion sudah kelihatan apa yang mau dilakukan, seperti apa, bagaimana, ke siapa dan kapan, sampai timeline juga bisa dibahas, dan itu semua tugas Bapak Ibu DPL untuk mendampingi mereka, termasuk mendengarkan keluhan di luar program. Karena ini pengalaman dari tahun 2022 ya Bapak Ibu, banyak juga mahasiswa ternyata punya kendala teknis secara pribadi. Contoh izin orang tua atau masalah pertemanan, konflik dalam kelompok. Nah, itu mungkin ya izin, kemudian transportasi, keuangan, dan banyak hal lainnya yang nanti mungkin akan dicurhatkan atau diceritakan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagai DPL mungkin saya ingatkan kembali bahwa tetap ada porsinya Bapak Ibu sebagai teman curhat, karena ini akan mempengaruhi performa mereka atau penampilan mereka dalam kerja kelompoknya mereka, gitu ya. Jadi mungkin bisa disediakan sedikit simpati dan empati untuk mahasiswa jika ada kendala di luar program yang memang ingin diceritakan karena sudah merasa percaya atau nyaman dengan Bapak Ibu sebagai DPL, mohon ditampung dan ditanggapi dengan positif, seperti itu. Jika ada kendala yang sekiranya butuh konsultasi dengan Politeknik Kutaraja, nah ini Pak Hasbi, Bang Rizal, dan Bu Mirna beserta tim ya, sepertinya siap juga mengasistensi kendala-kendala di kalangan mahasiswa supaya nanti ada jalan keluarnya. Karena harapannya ini 300 mahasiswa bisa terus bergabung sampai programnya selesai. Jangan sampai berhenti tengah jalan karena kendala apapun. Jika bisa, mari sebagai DPL, Bapak Ibu, kita membuka diri kita untuk jadi temannya mahasiswa juga. Jadi selain pendamping, selain tutor atau mentor gitu ya di bidang akademik, juga sebagai teman gitu. Ketika mereka memang ada hal yang mau diceritakan, boleh menjalin hubungan baik dengan para mahasiswa. Nah, seterusnya adalah yang terakhir ya, mungkin poin terakhir saya sudah stop sharing terhadap mentor di luar kampus atau di luar program. Saya yakin nanti Politeknik Kutaraja akan punya beberapa mitra dudi atau mitra industri yang bisa dijadikan tempat magang atau tempat praktek untuk para mahasiswa mengembangkan dan mencari tahu pengalamannya serta mencari tahu pengetahuan baru di bidang real wirausaha gitu ya. Bapak Ibu di sini mohon proses monitoring tetap terus berjalan sambil melihat bagaimana mahasiswa menyerap ilmunya, dan juga jika ada kendala harap segera ditanggapi dan dibantu. Karena mengingat Bapak Ibu di sini DPL memegang 10 mahasiswa ya kalau nggak salah ya. 10 mahasiswa, nah ini lumayan banyak, tapi juga masih manageable, pasti akan sangat rentan dengan konflik dan job desk. Ya kan? Nah, itu udah kebayang ya, pasti kalau tugas kelompok ada job desk atau konflik kelompok yang mungkin akan menyebabkan performanya tidak tampil. Nah, ini harus segera terdeteksi dan juga bisa kita antisipasi hal-hal yang mungkin bisa berdampak hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan selebihnya, selain tugas di lapangan, ada juga tugas administratif. Nah, ini jangan dilupakan ya, karena cair itu adalah laporan. Jadi berhubungan dengan cairan, kita akan ngomongin laporan, tapi teknisnya nanti akan rekan saya, Mbak Novita, yang membahas bagaimana Bapak Ibu harus disiplin secara pendataan di platform. Ya, seperti apa fiturnya, nanti saya serahkan kepada Mbak Novita. Mungkin dari saya itu saja, Bang Rizal. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan, saya akan standby sampai acara selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar terus, semangat terus kita mendampingi mahasiswa demi Indonesia yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, atas sharing-sharingnya kepada kita.
Dan berikutnya kita mendengarkan pemaparan terkait dengan teknis cara memvalidasi logbook pada akun DPL dan fitur-fitur apa saja yang akan kita gunakan. Kita persilakan kepada Mbak Novita Aryani yang akan memaparkannya. Kepada Mbak Novita, kami persilakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Syafrizal. Izin Pak Hasbi, Bu Mirna, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sesi saya lebih ke teknis begitu ya Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah kirimkan juga panduan kepada Pak Hasbi. Nanti mungkin bisa di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi saya memberikan 2 versi begitu ya Bapak Ibu. Satu untuk DPL, kemudian yang satunya untuk mahasiswa. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa ada kesulitan, Bapak Ibu DPL bisa bantu begitu ya. Nah, izinkan saya untuk memulai sesi ini, saya langsung izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin saya punya waktu 20 menit atau 15 menit ya Pak. Jadi untuk pemaparannya mungkin saya langsung ke demo saja begitu ya Pak. Karena memang kalau demo langsung terlihat bisa praktek begitu. Namun untuk detailnya yang ini saya sudah bagikan, nanti monggo bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya langsung ke platform Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan login, nanti dashboardnya langsung seperti ini. Ini saya pakai akun demo ya Bapak Ibu, jadi tidak akan berpengaruh ke yang data real begitu. Nah, jadi nanti di sini ketika Bapak Ibu login, ketika data yang ini masih merah, ini Bapak Ibu bisa lengkapi untuk nomor rekening, nama rekening, dan NPWP begitu ya, karena ini berkaitan dengan pencairan. Seperti yang tadi Mbak Novel sebutin adalah urusan pencairan adalah ada ketaatan administrasi begitu. Jadi mohon Bapak Ibu nanti untuk melengkapi. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk memvalidasi logbook mahasiswa, ini langsung menunya mahasiswa, kemudian logbook mahasiswa. Nah, di sini ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kalau di platform Bapak Ibu, saya lihat juga tadi sudah di-plotting semua begitu ya Pak Rizal ya. Jadi Bapak Ibu akan sudah ada nama mahasiswanya, kemudian nanti ada status validasi logbooknya dan status mahasiswa di sini. Nah, mungkin di sini saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada 9/13 ini maksudnya apa begitu. Berarti yang 13 adalah mahasiswa sudah menginput logbook 13, tetapi yang tervalidasi baru 9 begitu. Jadi kalau nanti di sini masih 0, berarti Bapak Ibu DPL sekalian bisa langsung info ke mahasiswanya, silahkan untuk upload atau input logbook. Nah, kalau tadi saya cek untuk tanggal pelaksanaan Kutaraja itu di mulai tanggal 5 September begitu ya Pak. Nah, berarti ketika mahasiswa nanti menginput logbook tanggal 5 sampai saat ini sudah tersedia begitu Bapak Ibu. Jadi itu sudah tergenerate by system, mahasiswanya langsung bisa input. Nanti setelah saya show dari sisi point of view DPL, nanti saya show juga sekilas platform mahasiswa begitu ya. Jadi Bapak Ibu juga ada gambaran. Nah, di sini saya contoh misalnya mahasiswa saya ada 5 begitu. Kemudian yang sudah input logbook saya mau memvalidasi. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal klik lihat logbook. Kemudian di sini ada statusnya Bapak Ibu. Ada yang sudah tervalidasi, ada yang butuh revisi dan menunggu divalidasi. Jadi yang sudah tervalidasi ini artinya sudah aman begitu ya Bapak Ibu, sudah dicek dan sudah valid, sudah disetujui. Namun yang perlu revisi, nanti mahasiswanya harus submit kembali. Kemudian yang abu-abu adalah yang perlu Bapak Ibu sekalian lakukan validasi begitu. Contoh misalnya yang 23 Agustus begitu ya, yang bersangkutan juga terlihat nih mengikuti atau tidak begitu, dan ada keterangannya. Klik detail logbook, mahasiswa tersebut tidak mengikuti, mungkin di sini kita anggap libur nasional begitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik validasi dan statusnya sukses tervalidasi. Nah, setelah itu kembali. Jadi lumayan simpel ya Bapak Ibu. Namun memang per mahasiswa dan dari mahasiswa sifatnya per hari begitu. Nah, kalau misalnya ini detail logbook, kalau misalnya Bapak Ibu perlu revisi atau misalnya isian mahasiswanya kurang sesuai, ini bisa di-input alasannya.
misalnya lengkapi temuan tindak lanjut begitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa klik alasannya kenapa direvisi, kemudian Bapak Ibu klik perlu revisi. Nah, nanti statusnya akan berubah menjadi perlu revisi. Jadi actionnya hanya dua ya Bapak Ibu, revisi atau validasi begitu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu sudah bisa melihat semua sudah tervalidasi atau tidak begitu. Nah, ini untuk memvalidasi dan revisi dari logbook mahasiswa. Kemudian kalau sudah divalidasi, misalnya statusnya ini semua harus divalidasi ya Bapak Ibu per mahasiswa dan per hari begitu. Namun di sini tidak dikunci Bapak Ibu, jadi bisa backdate. Misalnya Bapak Ibu mau per seminggu sekali, monggo, tidak masalah. Namun itu semuanya harus divalidasi. Karena kalau misalnya logbooknya belum divalidasi, nanti Bapak Ibu tidak bisa untuk mensubmit laporan mingguan. Nah, di sini contohnya ini ada 13 ya, yang sudah tervalidasi 10. Nah, ini semuanya butuh validasi. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mau klik laporan mingguan, menunya ada di dosen, kemudian laporan mingguan. Nah, untuk laporan mingguan tanggal 14 sampai 19 Agustus ini sudah tersimpan karena logbook mahasiswa sudah mengisi dan validasi juga sudah begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita coba yang minggu berikutnya 21 Agustus sampai 26. Jadi ini juga tanggalnya sudah otomatis begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu DPL langsung pilih saja kemudian bisa di-save. Nah, Bapak Ibu tinggal klik edit. Kemudian di sini diisi laporan mingguannya, ini berupa teks ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada file dokumentasinya, di sini bisa diupload dalam bentuk PDF, kemudian klik kirim. Nah, ini tidak bisa diklik kirim karena seperti yang tadi saya infokan ya, logbook itu ada dua validasinya Bapak Ibu. Mahasiswa harus sudah lengkap mengisi logbook, berarti ini misalnya dari periode 21 Agustus sampai 26 Agustus begitu ya. Kemudian logbooknya sudah tervalidasi. Kalau belum tervalidasi nanti ada keterangan seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau drafting tidak masalah, jadi bisa diklik draft saja seperti itu. Jadi kalau ini misalnya simpan sebagai draft, ini aman. Namun kalau belum tervalidasi, artinya PR-nya belum selesai begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sampai di sini untuk Bapak Ibu DPL. Jadi nanti Bapak Ibu DPL cukup menguasai dua menu ini saja Bapak Ibu. Logbook mahasiswa, pastikan semua sudah diisi dan sudah tervalidasi, kemudian laporan mingguan. Nah, mungkin ini dari sisi DPL. Kemudian saya akan show untuk mahasiswa. Sebentar, sepertinya layar saya belum terlihat. Layar saya sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, untuk mahasiswa, nanti caranya juga mirip tampilannya ya Bapak Ibu. Jadi ini mahasiswa ketika login, mungkin saya sekedar show dulu dari sisi mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa dashboard awal seperti ini. Kemudian kalau misalnya ada pengumuman yang kami share dari pusat, nanti mahasiswa juga ada informasi pengumuman di sini, misalnya terkait survei kebinekaan dan lain-lain. Kemudian hasil survei kebinekaannya juga ada di sini, Bapak Ibu. Kemudian mahasiswa klik logbook untuk mengisi logbook harian. Nah, ini tanggalnya yang sudah tergenerate tadi yang saya sebutkan, Bapak Ibu, yang otomatis sudah disediakan oleh sistem. Jadi ini mungkin kalau untuk mahasiswa catatannya adalah untuk mengisi logbook tanggalnya harus berurutan, Bapak Ibu. Namun untuk Bapak Ibu DPL tidak masalah, tidak berurutan. Karena Bapak Ibu DPL punya hak atau punya wewenang untuk memverifikasi begitu ya. Namun untuk mahasiswa harus diisi dengan urut. Nah, misalnya ini ada statusnya revisi. Nah, jadi sebagai mahasiswa klik edit, misalnya ini dilengkapi isiannya. Contohnya saya lengkapi ya. Kemudian upload file tugas. File tugas ini tentu dari Bapak Ibu DPL begitu ya. Kemudian saya upload misalnya filenya, kemudian dokumentasinya juga saya upload, kemudian saya submit. Nah, ini setelah disubmit oleh mahasiswa,
nanti Bapak Ibu DPL bisa memvalidasi kembali. Nah, kemudian mahasiswa ketika mau input logbook juga ada statusnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini sebentar. Ini ada statusnya terlambat, ada yang sedang divalidasi. Nah, terlambat ini maksudnya apa begitu ya? Jadi ketika mahasiswa input logbooknya backdate, contoh misalnya tanggal pelaksanaan di Kutaraja 5 September, tetapi mahasiswa input logbooknya hari ini tanggal 14 begitu ya. Jadi ini hanya penanda saja di sistem Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir ketika mahasiswa, kenapa saya ada tanda terlambat begitu ya. Nah, ini tidak masalah, karena ini hanya penanda backdate saja, namun tetap bisa divalidasi. Nah, kemudian saya akan coba tes input dari awal, misalnya tanggal 27 sudah, namun berarti saya harus isi tanggal 28. Kalau saya isi tanggal 29, ini langsung ada notifnya bahwa tanggal sebelumnya harus diisi, yaitu tanggal 28 begitu. Mungkin ini yang nanti perlu disampaikan, tetapi kami juga sudah melakukan BIMTEK juga kepada mahasiswa begitu Bapak Ibu. Namun ketika mahasiswa ada pertanyaan, harapannya Bapak Ibu juga bisa memandu dan menginformasikan kepada mahasiswa begitu. Kemudian klik edit. Nanti mahasiswa di sini ada pilihan ya Bapak Ibu, apakah ada kegiatan hari ini? Karena kita tahu kalau Wirausaha Merdeka mungkin ada kegiatan yang dalam 1 minggu kegiatannya masih sama, atau misalnya tidak ada kegiatan itu tidak masalah. Namun logbooknya tetap harus diisi. Misalnya kalau tidak ada kegiatan, pilih tidak, terus kemudian pilihannya misalnya libur nasional atau tidak ada operasional, itu tidak masalah. Kemudian klik submit. Jadi kalau mahasiswa sudah input seperti ini, nanti Bapak Ibu sudah bisa validasi dan tidak terkendala untuk laporan mingguan begitu. Ini inputan kalau tidak ada operasional. Ini apakah Anda mengikuti kegiatan hari ini? Kemudian pilih ya. Kemudian contohnya misalnya mentoring begitu ya. Kemudian uraian kegiatan ini isinya berupa teks begitu. Di sini saya input misalnya uraian kegiatan, otomatis ada penjelasannya ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ini. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga harus input hasil, temuan, dan tindak lanjut. Kemudian file tugasnya diupload. Kemudian file dokumentasinya juga diupload. Nah, untuk filenya ini hanya satu file ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dokumentasinya ada 3 foto, bisa digabungkan dalam satu file, kemudian disubmit. Begitu. Jadi untuk mahasiswa, cukup di menu logbook saja, kemudian input di tanggalnya sesuai urutan tanggal. Hanya itu saja kalau untuk mahasiswa. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu untuk validasi logbook laporan mingguan dari sisi DPL dan input logbook harian dari sisi mahasiswa. Mungkin demikian dari saya kembalikan lagi kepada Pak Rizal. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Novita atas sharing terkait dengan cara kita dosen pendamping lapangan melakukan validasi logbook mahasiswa dan melakukan pelaporan mingguan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saatnya kita melakukan sesi diskusi. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang bertanya. Terlebih dahulu untuk raise hand ya, supaya nanti tidak bentrok dengan Bapak Ibu yang lain yang bertanya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Kita buka sesi diskusinya. Ibu Azlina sudah raise hand, kami persilahkan Ibu. Ibu Azlina masih unmute itu Bu. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk bisa bertanya. Ini saya ada satu mahasiswa yang itu memberikan mengirimkan laporan atau submit laporan di logbooknya itu yang harus revisi. Untuk kegiatan
yang 3 hari yang lalu. Terus untuk hari berikutnya dia mengisi dan sudah saya validasi. Karena belum direvisi, tapi emang mahasiswanya belum melakukan revisi. Kenapa? Karena saya sudah duluan memvalidasi yang hari berikutnya, atau karena memang karena mahasiswanya belum revisi. Itu dia yang jadi pertanyaan saya. Terus juga sering kendalanya itu pada satu mahasiswa, dulu saya pernah kirim ke pusat bantuan. Nampaknya untuk mahasiswa tersebut saya nggak mengerti apa itu ada masalah dengan sistem atau memang jaringan saja gitu. Jadi sering kalau dia mengirim logbook itu sudah telat, sudah apa? Perlu waktu yang agak panjang gitu. Sehingga kadang seperti tadi pagi dia itu bertanya, Bu, saya terlambat nggak? Dia tanya gitu kan, karena sampai semalam itu jam 00 lewat gitu, dia masih berusaha untuk mengirim. Jadi saya bilang nggak terlambat, saya jawab seperti itu. Jadi khusus untuk yang satu mahasiswa itu apa sebenarnya masalahnya gitu ya. Nah, demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa langsung ditanggapi sama Mbak Novita. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Syafrizal. Terima kasih Bu Aslina ya. Jadi pertanyaannya tadi ada 2. Yang pertama, revisi. Jadi ketika status mahasiswa di platform Ibu misalnya revisi, mahasiswanya harus submit kembali Bu. Jadi isiannya itu harus diedit, minimal ada, itu isiannya ada beberapa begitu ya Bu. Nah, kemudian setelah edit, submit ulang, nanti di Ibu Aslina itu harus dikonfirmasi atau validasi kembali. Namun kalau ketika Ibu klik revisi, mahasiswanya tidak submit kembali, itu tidak bisa divalidasi begitu. Jadi mohon untuk nanti diinformasikan ke mahasiswanya, logbook tanggal sekian saya sudah klik revisi, silakan kamu revisi, kemudian jangan lupa disubmit kembali begitu ya Bu. Jadi memang ada beberapa juga case yang sama, mahasiswanya merasa sudah submit begitu, namun kalau revisi harus disubmit kembali. Kemudian logbook tadi statusnya terlambat, itu tidak masalah begitu Bu. Jadi kalau mahasiswanya misalnya pelaksanaan contoh tanggal 5, terus mahasiswa baru input tanggal 5, 6, 7, 8 sampai saat ini misalnya belum diinput, itu tidak masalah, bisa diinput, yang penting berurutan begitu Bu. Jadi misalnya hari ini mahasiswanya langsung input tanggal 6, 7, 8, 9, itu tidak masalah. Namun kalau dari Bu Aslinanya untuk memverifikasi, itu tidak mesti berurutan, itu bisa. Namun validasinya adalah harus semuanya tervalidasi. Semoga terjawab ya Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, bagaimana Bu Ina? Sudah terjawab ya Bu? Ya, ya. Terima kasih. Bu Mulyanti itu dari Poliped Pak. Ya, Bu Mulyanti kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Syafrizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya kedengaran Pak? Sudah kedengaran Bu. Ini yang ingin saya tanyakan. Masih kelompok 21 kalau nggak salah. Itu nggak sama dalam mengisi logbooknya gitu. Padahal misalnya kan mulai dari hari Senin ya sampai dengan hari ini kan kuliah online, itu mereka masih ada yang ngisi lain-lain gitu Pak. Padahal admin mengingatkan, bahkan ketua pun sudah mengingatkan. Nah itu saya kan bingung gitu. Malahan hari ini sebenarnya saya mengajak ketemu secara Zoom gitu kan.
Cuman karena jadwalnya full, nggak jadi, mungkin saya atur lagi besok. Itu yang jadi kendala di saya, padahal saya dengan admin dan ketua itu udah bolak-balik gitu. Tolong diisi sesuai dengan arahan ketua seperti itu. Kemudian kayak tadi malam saya di atas jam 10 itu saya mulai buka laptop untuk validasi gitu. Ada satu orang atas nama Windy Mandasari. Heran gitu ya. Tapi di grup dia udah mulai aktif, alhamdulillah. Cuman nggak bisa saya validasi, dia tidak mengisi kegiatan apa lagi satu itu harus diisi. Nah, dia cuma mengirim dokumentasi aja, hanya upload dokumentasi. Malahan saya ingatkan lagi di grup, ketua juga mengingatkan, sama admin juga mengingatkan, tapi nggak respon gitu. Nah, itu gimana ya? Saya harus menghadap itu yang apa namanya? Kita mengeluarkan mahasiswa seperti ini gimana sih cara kita hadapinya gitu. Karena di satu sisi kalau misalnya mahasiswa dari Poliven nanti saya bisa WA sendiri kan. Tapi ini kan mahasiswa dari kampus Politeknik Kutaraja. Mungkin bisa apa ada dosen walinya gitu kan. Bisa nanya ke dia apa seperti itu. Karena ini kan enak loh kegiatannya, cuman itu ya kan, cuma online, validasi, buat tugas online gitu, nggak ada mesti ngeprint gitu kan. Nah jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya dapat informasi dari mahasiswa katanya bahwa kegiatan WMK ini online sampai dengan awal bulan 12, Pak ya. Karena ini rata-rata pulang kampung, ada yang ke Simulu, ada ke Takengon, ada ke Aceh Timur, tersebar ke seluruh Aceh. Jadi mohon penjelasannya. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mulyanti, mungkin Bang Hasbi atau Mbak Novel boleh ditanggapi atas pertanyaannya. Mbak Novel dulu lah. Silakan Mbak Novel. Pak Hasbi dulu Pak, karena ini ranahnya Kutaraja sepertinya. Bagaimana peraturannya Pak kalau di sini? Sebenarnya kita sudah memberikan beberapa istilahnya sejenis peringatan kecil kepada mahasiswa. Cuma dalam minggu ini ada beberapa kelompok yang bermasalah seperti itu. Sudah kita adakan pertemuan secara khusus dengan panitia. Alhamdulillah yang sudah ketemu nih, belum giliran ke kelompok Ibu Mulyanti mungkin ya. Alhamdulillah sudah teratasi, nggak ada masalah. Tapi untuk ini kedepannya mungkin dalam waktu dekat atau besok hari kita akan juga buat pertemuan khusus dengan mahasiswanya. Kita menginginkan begini Bu, setiap ada mahasiswa yang bermasalah itu jangan langsung kita vonis si mahasiswa itu nanti bermasalah. Sebisa mungkin dari kami mencari solusi untuk mahasiswa itu supaya tetap bisa melanjutkan program ini sampai dengan tuntas dan selesai. Nah, masalah-masalah kecil yang bisa kita atasi, kita berikan solusi sama-sama. Oke, dari saya itu Bu Mulyanti, dan mungkin dilanjutkan tambahnya dari Mbak Novel. Silakan Mbak Novel. Ya, terima kasih Pak Hasbi. Bu Mulyati, saya paham sekali sih Bu keresahan seperti ini ya. Di satu sisi sebagai dosen kita ingin semuanya berjalan baik-baik saja dan serba kompak gitu ya. Dan mahasiswa juga bisa semangat, antusias. Namun di sisi lain ternyata mahasiswa ini selalu punya cerita versi mereka Bu Mulyati. Jadi gitu ya Bu Mul, kita harus dengarkan dulu sebetulnya apa insight dari mereka atau kendala yang mereka sebetulnya hadapi. Kemudian ya kita bantu carikan solusi gitu. Karena sepertinya generasi zaman sekarang nih Bu, kalau di kelas saya tuh lebih sering melempar berbagai isu ke mereka Bu. Contoh tugas, kalian mau tugasnya apa? Presentasi atau mau paper? Mau kelompok atau mau sendiri? Jadi malah mereka yang saya suruh mikir Bu Mul. Kalau saya pengalaman seperti itu ya Bu. Nah mungkin bisa juga dicoba Bu Mul terhadap kondisi mahasiswa yang bermacam-macam itu ya. Jadi mereka kita suruh untuk cari solusinya maunya seperti apa. Kemudian tes gitu kesesuaian solusi tersebut
kira-kira sesuai nggak jika dilakukan dalam kondisi berkelompok atau mungkin dalam bentuknya project seperti yang kita sedang lakukan gitu. Kemudian nanti pertanggungjawabannya seperti apa gitu. Jadi memang generasi sekarang agak unik Bu Umul, lebih banyak kita ya yang harus menginisiasi mereka untuk ayo kita mikir bareng, jangan dosennya yang dimintain solusi tapi malah mereka sendiri yang harus cari solusinya Bu Mul. Seperti itu ya Bu, kurang lebih ya Bu. Bagaimana Bu Mulyanti? Iya, iya insya Allah saya coba nanti sarannya Mbak Novel. Terus yang ini Pak, ya apa benar ini apa namanya online sampai awal bulan Desember? Kan seingat saya kan di tahap kedua itu kan ada ini onboarding di UMKM ya, kan praktek di UMKM. Nah, itu bagaimana? Apa secara online atau gimana? Karena ini ada yang kemarin sudah pulang. Ini ada yang pulang nanti malam. Bukan di kelompok saya ini maksudnya ya Pak ya. Maksud saya mahasiswa yang dari Poliven, terutama dari prodi saya, itu saya mendapat laporan mau pulang gitu. Nah itu apa benar? Kok bisa selama 3 bulan online gitu? Itu gimana? Itu saja Pak. Mohon penjelasan. Baik, Bang Hasbi, silahkan. Oke, baik Ibu Murianti. Mungkin si mahasiswanya salah menyampaikan nih. Karena di kita perkuliahannya aja yang kita buat secara online, untuk onboarding di UMKM kan nggak mungkin online. Kecuali nanti ada mentoring-mentoring yang kita fasilitasi secara online. Kemudian ada nanti pembekalan pertemuan dengan tim pelaksana dari proyek aja, itu kita fasilitasi secara online. Memang secara stimulus kita udah berikan kuota internet untuk mahasiswa, jadi jangan ada alasan nggak bisa ikut kelas online kan. Selama bulan ini mungkin masih bisa mahasiswanya. Jadi juga Bapak Ibu DPR bagaimana memberilah suatu penjelasan ke mahasiswanya bahwa tugas ini, kegiatan ini tidak online sepenuhnya. Online ini hanya untuk memberi sejenis solusi-solusi kecil supaya tidak ada nanti terikat dengan waktu. Fleksibel waktunya dalam melaksanakan program ini. Kita juga tidak mengikat semua Ibu DPR, Bapak Ibu DPR dan mahasiswa harus fokus di program ini dengan cara tatap muka semuanya, tidak. Makanya salah satu cara daring ini solusi yang kita berikan untuk seefisien dan fleksibel mungkin. Mungkin dari saya demikian. Kalau Baik. bisa Pak, karena ini benar loh Pak, malahan ada yang sampaikan ke saya itu mahasiswa yang paling aktif dari Poliven atas nama Kamaria. Dan dia sendiri yang mengatakan bahwa memang online, nggak ada bahkan ke UMKM juga online katanya gitu. Sampai saya sempat debat juga gitu kan. Makanya saya bilang kayaknya ada praktek ke UMKM, saya bilang seperti itu. Enggak, semuanya nanti di bulan 12 katanya. Praktek di UMKM katanya di bulan 12, bazar pun di bulan 12 katanya. Kalau memang tidak seperti itu Pak, karena mahasiswa kadang-kadang ketika kita bilang A, mereka tanggapnya B. Kenapa? Karena mereka mendengarkan omongan kita sambil lihat TikTok loh Pak. Jadi kalau bisa dari Pak Hasbi mohon disampaikan kembali bahwa misalnya di bulan 10, di bulan Oktober berapa kali tatap mukanya gitu. Di bulan November juga seperti itu. Jadi saya sampai debat ini. Malahan yang ke Simelu udah terlupa untuk berangkat. Gitu. Mohon dibantu ya Pak ya. Itu saja Pak Hasbi, terima kasih. Ibu Mulyanti, kami tidak lanjuti, nanti akan kita buat pertemuan khusus. Ini kayaknya ada miskomunikasi nih antara mahasiswa dengan informasi yang kita berikan. Ya wajar mungkin karena baru mulai start programnya, mereka full dengan materi-materi yang diberikan, jadi agak sedikit merasa tekanan ya, beban tambahan dalam pembelajaran ini. Untuk tindak lanjutnya kami segera nanti membuat pertemuan khusus dengan mahasiswa untuk mencairkan masalah jadwal kita ini. Mungkin itu Bu Mulyanti dari kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Kembali ke Pak Safrida. Baik, Pak Hasbi.
Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya kami persilahkan yang ingin bertanya. Kami ingin menyapa Ibu Susanti, apakah Ibu berhadir, Bu? Ya, Pak baik. Saiful. Kemudian Pak Saiful sudah resign. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Ini kesempatan baik sekali bagi kami untuk dapat menanyakan beberapa hal yang teknis ya. Sebenarnya ini sangat teknis, tapi karena memang ada ruang untuk bertanya, saya ambil waktu ini untuk bertanya ya. Terima kasih ini Bu Pemateri, ini ada Mbak Novel ya, dan Bu siapa tadi satu lagi. Baik, ini Bu Novita, Pak. ya Bu Novita ya. Oke. Baik, ini teknis sekali mungkin ke Mbak Novita berkenaan dengan mahasiswa yang melakukan kita validasi mahasiswa, data mahasiswa sudah kita koreksi. Tapi kadang-kadang kita DPL ini karena banyak yang kita bimbing, setelah kita validasi kita lihat, waduh ini sebenarnya harusnya lengkap lagi. Jadi kita ingin koreksi apa masih bisa itu. Nah, itu satu ya. Sudah terlanjur validasi, ini lumrah sekali terjadi ya. Kadang-kadang kita ingin karena masih ada waktu, aduh maunya dia lebih bagus lagi. Tapi kita udah validasi. Tapi kalaupun dia nggak perbaiki pun, ya menurut kita itu udah memadai lah ya kan. Tapi karena masih ada waktu, karena ingin lebih bagus lagi, biar mahasiswanya juga lebih semangat, kita. Tapi saya nggak tahu lagi gimana cara ingin menyapanya lagi. Itu yang pertama. Kemudian kadang-kadang dalam proses ini ada seperti mahasiswa saya satu orang, dia sakit dan harus dirawat. Jadi mungkin dia tidak bisa mengisi beberapa kegiatan dalam beberapa hari ke depan. Nanti bagaimana pada saat kita akan membuat laporan? Sejauh yang sudah dia isi kegiatan dia itu sudah saya validasi. Tapi nanti pada saat kita waktunya DPL buat laporan, misalnya harus 15/15, mungkin sudah minggu kedua ini, atau 14/14. Mungkin kawan-kawan lain sudah 14 dan sudah kita validasi semua, dia mungkin baru 12 atau baru ya segitulah. Apakah ini kami bisa membuat laporan atau harus menunggu dia mengisi sampai dengan seperti kawan-kawannya harus 14 pertemuan? Itu Bu yang ingin saya tanyakan, karena tadi sudah terjawab. Satu lagi ada sebenarnya bagaimana jika mahasiswa beberapa pertemuan dia tidak sempat buat, lalu dia buat di hari besoknya, tapi berurutan ya. Nah, itu tadi sudah terjawab. Kemudian satu lagi Bu, hari ini kadang-kadang pada hari Minggu mahasiswa ada juga mengisi kegiatannya dengan dia mengerjakan tugas. Sedangkan yang lain ada buat dia tidak ada operasional. Nah, sehingga nanti kawannya di hari besoknya sudah 10 kegiatan, ada yang baru 9 kegiatan. 9 kegiatan pun karena mengisi di hari libur, dia mengisi pilihan tidak ada operasional. Saya sangat memaklumi ini ya, karena ini baru minggu pertama. Dan saya lihat pun sebenarnya mereka cepat bisa memahami. Cuman hanya beda persepsi aja. Nah, jadi itu Bu pertanyaan dari saya, mungkin juga mewakili kawan-kawan yang lain juga banyak yang ingin tahunya seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Saiful Bahagia sudah mendengar beberapa hal ya. Kami persilakan untuk Mbak Novita, Mbak Novel, dan Mbak Asli untuk menanggapinya. Baik, saya izin menanggapi ya. Terima kasih Pak Safrizal. Pak Saiful benar ya. Jadi pertanyaannya tadi sangat bagus ya Pak. Yang pertama, kalau sudah divalidasi, kemudian pas dicek lagi, sepertinya bisa diperbaiki begitu. Nah, ini saya sangat mengapresiasi ya Bapak Ibu DPL sangat detail di sini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kalau statusnya sudah divalidasi, ketika minta bisa divalidasi ulang, memang harus lewat pusat bantuan begitu Pak. Jadi nanti kirim tiket melalui pusat bantuan, namun memang karena banyak tiket juga dengan yang lain, mungkin sifatnya lebih agak mengantri begitu ya Pak. Jadi mungkin nanti proses penanganannya 1-2 hari, bahkan sampai 3 hari begitu. Namun kalau boleh saran,
kalau memang sebelum confidence ini akan bisa diperbaiki, bisa diklik revisi saja begitu Pak. Namun kalau memang yakin ingin divalidasi ulang, bisa melalui pusat bantuan begitu ya. Semoga terjawab juga kepada Pak Saiful atau Bapak Ibu yang lain yang mengalami hal yang sama. Kemudian yang kedua tadi, ada satu mahasiswa sakit, otomatis tidak bisa isi logbook begitu ya Bapak Ibu. Jadi betul, memang harus menunggu Pak. Jadi mahasiswa tersebut bukan berarti kita paksa ketika dia sakit harus input, enggak seperti itu ya Pak. Jadi misalnya setelah beliau sembuh begitu, untuk logbook yang misalnya kita anggap ketinggalan 5 hari begitu ya Pak. Nah, yang 5 hari diinput saja tidak mengikuti kegiatan, nanti pilih alasannya sakit begitu. Nah, nanti Bapak Ibu langsung bisa validasi, langsung bisa bikin laporan. Namun kalau misalnya laporannya juga tertunda, itu sebenarnya tidak masalah sih Bapak Ibu. Paling nanti dari kita, dari pusat hanya memonitoring saja, terus kemudian kita pantau untuk DPL A, B, C, misalnya untuk laporan minggu ini belum begitu. Nanti kan kita juga bisa pantau logbook mahasiswanya begitu Bapak Ibu. Nah, ini memang sangat fleksibel ya Bapak Ibu. Jadi kita juga nggak terlalu kaku. Minggu ini misalnya sekarang hari Kamis, berarti minggu lalu harus sudah beres. Tidak seperti itu, karena kami juga memahami Bapak Ibu dosen banyak kegiatan dan banyak kesibukan juga begitu. Jadi tidak masalah Pak, bisa diarahkan mahasiswanya, nanti setelah sembuh kamu input logbook ya. Pilih aja tidak mengikuti, alasannya sakit begitu. Jadi biar maksudnya mahasiswa juga tidak merasa pressure-nya tinggi banget gitu ya, ditekan, dikejar-kejar begitu. Kemudian Bapak Ibu juga ada waktu, backdate tidak masalah, seperti itu ya Pak Saiful ya. Terus yang kedua, ada mahasiswa yang di hari Minggu, mahasiswa lain memilih tidak ada kegiatan. Tapi ada mahasiswa memilih ada kegiatan karena memang yang bersangkutan melakukan, itu tidak masalah, seperti itu. Dari segi administratif ya, dari segi substansi juga tidak masalah ya Mbak Novel, Pak Hasbi ya, karena memang namanya entrepreneur atau lebih ke wirausaha itu tidak harus seragam begitu ya. Jadi mahasiswa A harus ini, mahasiswa B tidak mesti seragam begitu. Namun apa yang mereka lakukan memang wajib dilaporkan. Ini lebih ke comply dokumen saja begitu Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatannya agar terdokumentasi dan di kita juga evidence-nya lengkap. Paling itu Pak, semoga bisa membantu ya Pak Saiful, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dari Mbak Novel ada yang mau ditambahkan? Mbak Novel? Tidak ada, Pak Hasbi. Sudah cukup clear ya, Pak Saiful, Bapak Ibu, bahwa logbook itu salah satu bagian dari syarat kelengkapan dan nanti akan masuk ke Monef juga apakah mahasiswa cukup disiplin dan Bapak Ibu DPL memvalidasi atau tidak. Jadi sudah cukup jelas. Terima kasih. Silakan Bang Rizal, itu ada Bu Hafni. Baik, untuk Bu Hafni Zahara, sudah resen, kami persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Hafni Zahara dari Universitas Abulia Tama. Saya ingin menanya sama Ibu Novita terkait dengan logbook tadi ya Bu ya. Jadi kan ada mahasiswa yang tidak mengikuti, tapi opsi yang dia pilih itu keterangannya sakit, sedangkan dia nggak sakit. Begitu saya tanyakan, dikatakan bahwa nggak ada opsi lain selain sakit di situ. Mungkin bisa pencerahannya Ibu, karena saya sendiri juga nggak tahu isi apa aja yang ada di situ. Terima kasih. Baik, saya izin langsung jawab. Boleh ya Pak Safrizal ya? Silakan Ibu. Baik, Bu Hafni, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Saya izin share screen ulang ya Bu, untuk kita bisa melihat sama-sama. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa bilang tidak ada pilihan lain, nah Bapak Ibu bisa lihat nih. Jadi ketika mahasiswa input, ketika tidak ada kegiatan misalnya, pilihannya ada beberapa Bapak Ibu. Ada libur nasional, ada sakit, ada cuti atau keperluan pribadi, terus tidak ada operasional, atau bencana alam, force major, dan lain-lain. Contohnya misalnya amit-amit ada kejadian yang di luar kendali seperti itu ya. Nah, mahasiswa bisa pilih begitu. Jadi bukan cuma sakit pilihannya. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa info pilihannya hanya sakit, sebenarnya saya tidak sakit begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa arahkan, itu ada pilihan tidak ada operasional. Seperti tadi yang saya share di kolom chat, Bapak Ibu, panduan untuk mahasiswa juga, kenapa saya share ke Bapak Ibu agar
Bapak Ibu juga bisa melihat interface dari sisi mahasiswa begitu ya. Jadi ya memang seperti yang tadi disebutkan Mbak Novel juga, mahasiswa kita memang unik-unik begitu. Jadi kita harus lebih aktif juga. Jadi mahasiswanya nggak bisa ngeles mungkin begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada pilihannya. Namun kalau misalnya pilihannya iya ada kegiatan, ini juga ada pilihannya kuliah, mentoring, market visit, demo day dan lain-lain. Jadi kalau di luar daripada ini bisa dipilih lain-lain, nanti uraiannya bisa dijelaskan di sini begitu Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin saya jelaskan lagi Bapak Ibu DPL yang membimbing mahasiswa, jadi mahasiswa harus ikut aturan yang Bapak Ibu DPL buat beserta dengan Bapak Ibu Ketua Pelaksana dan operator perguruan tinggi begitu Bapak Ibu. Jadi lebih sifatnya ke controlling begitu. Semoga menjawab ya Bu Hafni. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Novita. Ya, baik. Untuk berikutnya, mungkin Bapak Ibu ingin bertanya, kami persilahkan. Ibu Susanti, apakah masih hadir, Bu? Barangkali ada kendala dengan logbooknya, bisa ditanyakan di sini, Bu. Masih ada Bapak Ibu? Barangkali sudah terwakili ya pertanyaannya dari beberapa Bapak Ibu dosen tadi yang sudah menanyakan. Kalau sudah tidak ada, barangkali sudah Jadi saya satu Pak Jan. ya. Baik, Ya, Bang Asmi, ini silakan. Mbak Novita, ada ini dari mahasiswa masalah teknis sebenarnya kelompok Pak Bayhaqi ada hadir di sini mungkin ya. Jadi mahasiswa sudah isi logbook. Ketika logbooknya diisi akun atau si mahasiswa yang bersangkutan. Tetapi ketika masuk logbooknya nanti waktu divalidasi sama DPR-nya tertukar dengan temannya. Itu bagaimana teknisnya Mbak Novita? Ya, baik Pak Hasbi. Saya izin jawab ya Pak. Jadi, kalau misalnya ada akun yang ketukar, nanti bisa diklik pusat bantuan. Kalau di platform itu di sebelah kanan bawah ya Pak. Jadi dijelaskan kendalanya, kemudian capture-nya begitu. Jadi nanti kami bisa langsung cross-check di platform. Misalnya, atas nama A, tetapi ketika detail logbook-nya mahasiswa B, begitu ya Pak ya? Ya. Nah, ya. Nanti sertakan capture-nya Pak, kalau boleh satu layar penuh begitu ya Pak. Jadi kami bisa melihat timestamp-nya juga di sana. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan nomor tiketnya, nanti kami bisa langsung proses begitu. Nah, di sini mungkin saran dari kami adalah yang memberikan tiket dari DPL-nya begitu ya Bapak Ibu, karena kalau dari mahasiswa itu kami anggap informasinya belum tervalidasi. Jadi kami kalau boleh kami minta yang kirimkan tiket dari DPL-nya. Jadi nanti ada penjelasan mahasiswa A, logbooknya ketertukar dengan mahasiswa B begitu. Ada nama lengkap dan emailnya. Jadi kami untuk investigasinya bisa lebih cepat. Begitu Pak Hasbi. Semoga menjawab Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novita. Ya, sami-sami Pak. Ada Bu Wirna Pak Jan. Iya, Ibu Sri Winarsi, Saudara Resan ingin bertanya, kami persilahkan. Masih unmute Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini ribut. Lagi ada acara. Begini Pak, mau menanyakan tentang untuk laporan mingguan DPL yang pada awal pertemuan tadi Pak Hasbi sampaikan. Untuk format laporan itu nanti akan kita upload ke ini ya Pak Hasbi ya, ke sistem apa itu tadi yang di WMK tadi Pak, atau memang kita tetap isi tapi yang laporan format tadi kita upload juga gitu, begitu Pak? Itu sebagai langsung saja saya jawab ini Bu Pak Jal. Untuk ini langsung sebagai ini lampiran.
Jadi lampiran nanti kan ada upload di lampiran supaya lebih seragam dan lengkap, dan Bapak Ibu juga bisa menyicilnya per hari. Jadi nanti ketika itu bisa dibuat dulu per hari, jadi nggak apa namanya, nggak lama juga dalam merekap sekaligus di hari terakhir mau buat laporan, itu untuk memudahkan gitu. Tadi bentuk laporannya itu kan mingguan ya, Pak? Ya betul, mingguan. Iya, maksud saya nanti kita kan di aplikasi itu kan kita kan punya format laporan mingguan juga. Ya, ya. Jadi laporan yang kita buat yang dari Pak Hasbi tadi itu kita upload juga ke sistem itu gitu. Sebagai bukti lampirannya. Ya, iya. Ya, dilampirkan itu nanti. Baik, oke. Terima kasih Pak Hasbi. Baik. Mungkin Mbak Novita bisa ditunjukkan untuk lampiran ini yang bisa lebih jelas di akunnya, Mbak Novita, dibantuin. Iya, baik Pak. Saya izin menambahkan dari segi teknis atau platform ya Pak. Jadi untuk laporannya, yang pertama ada uraian kegiatan. Nah, di sana bisa di-input begitu ya Pak. Kemudian yang kedua ada temuan, tindak lanjut, sama sebentar. Apa satu lagi tadi? Hasil, temuan, dan tindak lanjut. Begitu. Kemudian kalau misalnya ada file dokumentasinya, dokumentasi berarti berupa foto begitu ya Pak, atau apapun yang bisa mewakili yang dijelaskan, ditaruh di dalam satu dokumen begitu Bu. Jadi dokumennya nanti bentuknya PDF, bisa diupload begitu. Namun dari segi kontennya, isiannya itu disesuaikan saja begitu. Namun untuk secara comply dari sisi platform, dokumennya PDF begitu Pak, Bu. Semoga menjawab. Sudah aman ya, Bu Wirna? Bagaimana? Iya, yang maksud saya tadi yang kalau untuk yang Bu Novita bilang ya foto apa segala macam kan itu memang harus kita upload. Ya. Format yang Pak Hasbi bilang tadi yang pertama awal sekali itu. Karena kan kita juga udah punya format sendiri di apanya, di seperti yang ini ya, di aplikasi itu. Ya, itu foto-foto dokumentasi disatukan dalam bentuk laporan yang kita sampaikan di awal tadi, dikumpulkan di situ di PDF kan, baru keluar. Nah, begitu baik Bu. itu. Ya, oke, baik. Makasih Pak. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya Bapak Ibu ingin bertanya, kami persilakan. Jika masih ada atau sudah terwakili, kita cukupkan. Bagaimana Pak Hasbi? Kalau tidak ada lagi, mungkin sudah cukup untuk sementara ya. Nanti kalau misalkan kita butuh pendampingan lanjutan, akan kita buatkan kembali. Mungkin kembali ke Pak Ajal. Sepatah dua kata dari Ibu Wadir. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novel, Mbak Novita sudah memberikan arahan kepada dosen-dosen DPL. Oke. Terima kasih Mbak. Sudah kedengaran? Terima kasih ya Mbak Novel, Mbak Novita sudah memberikan arahan pada dosen pendamping lapangan dalam program Wirausaha Merdeka ini. Tentunya kita sadari dalam beberapa minggu kemarin ya, baru permulaan kita perkuliahan itu tentunya memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dosen-dosen pendamping lapangan kita, ya mulai dari mahasiswa yang paling utama, karena memang mahasiswa kan berbagai macam, itu memang awal udah saya sampaikan sekilas sama dosen pendamping lapangan ketika kita membuat rapat pertama ya, itu kita sampaikan memang mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin banyak perlu pendampingan seperti yang tadi Mbak Novel sampaikan. Untuk itu harapan besar kami itu dosen-dosen pendamping lapangan itu mampu memberi arahan, mendampingi mahasiswa-mahasiswa kita itu dengan penuh empati sehingga mereka dapat menyelesaikan program Wirausaha Merdeka ini sampai selesai itu pada akhir November atau awal Desember nanti gitu. Nah tentunya tim UMK ini juga pastinya akan selalu mendampingi Bapak Ibu DPL untuk menghadapi bentuk-bentuk persoalan yang dihadapi oleh DPL. Itu boleh disampaikan langsung pada grup DPL maupun pada admin yang
yang bertugas mendampingi Bapak Ibu. Begitu saja sih penyampaian atau dari saya. Semoga program WMK di Politeknik Kutaraja ini dapat berjalan dengan baik atas kolaborasi dari dosen pendamping lapangan, tim maupun mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Zairatul Aini, kemudian Mbak Novita, ya Mbak Novel, dan Bapak Ibu dosen pendamping lapangan semuanya telah ikut hadir pada kegiatan kita pada hari ini ya. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu dosen pendamping lapangan, mohon untuk mengisikan absensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat meeting ya. Untuk sesi akhir, kita mohon untuk kita foto bersama ya. Saya akan capture layar. Ini ada 2 layar. Dan sebelumnya mohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan videonya. Ini baru terlihat ya. Wajah Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk layar pertama akan saya capture dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik. Berikutnya layar kedua dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Tetap semangat dan terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dulu Bapak Ibu, tetap semangat wirausahanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Novel, Mbak Novita telah Ya, terima kasih Pak. memberikan undangan-undangannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon izin live.